الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Kitabul Fitan pada halaman 44. Kemarin kita menjelaskan tentang kondisi manusia ketika fitnah itu terjadi. Ada orang yang dalam kondisi tertidur sehingga dia tidak mengetahui fitnah. Ada orang yang dalam kondisi berbaring, walaupun dia berbaring tapi matanya masih melihat, dia mengetahui fitnah. Ada pula kondisi orang yang duduk, kondisi orang yang berdiri, kondisi orang yang berjalan, kondisi orang yang berlari, bahkan kondisi orang yang terjerumus dalam fitnah tersebut. Dan ada pula kondisi orang yang benar-benar memahami hakikat fitnah tersebut, memahaminya dengan ilmu sehingga dia bisa terhindar walaupun dia melihat adanya fitnah. Bahkan walaupun dia melihat fitnah itu ada di tengah-tengahnya, dia tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Sengaja pembahasan Kitabul Fitan ini kita perlu hati-hati, karena kita bila salah membacanya atau salah memahaminya, maka yang terjadi adalah salah sikap, salah sikap, salah paham, salah sikap, dan hal-hal yang semisalnya. Dan ini membahayakan. Ya. Kenapa? Karena salahnya memahami perkara ini adalah menambah fitnah itu sendiri. Menambah fitnah itu sendiri. Berapa banyak ketika fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di zaman kita sekarang ini, bahkan barusan ini terjadi pula. Karena salah paham atau salah mengoreksi dan yang lainnya, akhirnya muncul adalah sikap yang ternyata justru menambah fitnah. Adalah sikap yang justru menambah fitnah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita lihat penjelasan halaman 44. Sebenarnya halaman 44 ini menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 42. Ya. Yang mana halaman 42 tersebut ada hadis Utsman, bisa dilihat hadis Utsman Asy-Syahham, ya, pada dia terakhir. Di tengah-tengah hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala fa idza nazalat aw waqa'at. Ingatlah, perhatikanlah, kata Rasulullah, bila fitnah itu telah terjadi, faman kana lahu ibilun, siapa yang dia memiliki seekor onta, falyalhaq biibilihi, maka dia lebih baik berpegang teguh dengan ontanya. Dia enggak usah mikirin fitnah, enggak usah peduli dengan fitnah itu, usahakan dia menyelamatkan diri. Lebih baik dia perhatian dengan ontanya dan bertahan dengan ontanya itu. Wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi, siapa yang tatkala fitnah itu terjadi dia hanya memiliki seekor kambing, maka lebih baik dia pedulikan dirinya pada kambing yang dimilikinya, dia perhatian padanya. Wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi, siapa yang dia ternyata memiliki satu tempat yang tempat itu dengannya dia bisa membentengi diri, maka lebih baik
dia peduli dengan tempatnya. Ya. Qala, ada seorang bersahabat bertanya, seorang yang perawi ini yaitu Uthman Asy-Syaham mengatakan, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun, kira-kira apa pendapat anda, apa wasiat anda terhadap orang yang tatkala fitnah itu terjadi, dia tidak memiliki seekor onta untuk dia geluti, dia tak memiliki seekor kambing untuk dia geluti, atau tanah yang tidak dia miliki untuk dia geluti. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya'midu ila sayfihi, hendaklah dia perhatian pada pedangnya, ambil pedangnya itu, fayadukku ala haddihi bihajarin, dia ambil pedangnya, dia tokok-tokokkan pedangnya itu pada sebuah batu. Yang dimaksud bagian tajamnya pedangnya itu ditokok-tokokkan di batu, dipukul-pukulkan. Kenapa? Kalau dia sudah nggak punya sesuatu yang dia mencurahkan perhatian padanya, ya, entah itu onta, kambing, atau mungkin tempat tinggal atau tanah yang dia mungkin akan bertani atau semacamnya, di saat fitnah terjadi, orang seperti ini mudah untuk terkena fitnah. Lah kebiasaan orang. Kenapa Rasulullah mengatakan dia sebaiknya ngambil pedangnya dipukul-pukulkan kepada batu? Kenapa? Setiap orang punya senjata. Kalau dia mendapati dirinya memiliki banyak waktu, ya, kata anak sekarang pengacara, pengangguran banyak acara. Sebaiknya dia menyibukkan dirinya dengan apa yang dimilikinya bisa membahayakan manusia. Kalau zaman dahulu pedang, dia pukulkan pedangnya kepada batu itu supaya pedangnya ini rusak. Kenapa? Agar tidak terseret fitnah yang akhirnya dia malah menumpahkan darah. Kita akan nanti kiaskan ini dengan kejadian-kejadian yang ada. Tsumma yanju in istata'an najah. Kemudian dia segera untuk menyelamatkan diri bila dia bisa. Dia segera tanpa menunggu waktu. Ya, ini jawaban Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma hal ballagt. Ya Allah, persaksikanlah, aku telah menyampaikan masalah ini pada umatku. Warning yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah antara kaum muslimin telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan keluarnya agar jangan semakin menambah fitnah. Allahumma hal balagh, ya Allah saksikanlah aku telah menyampaikan masalah ini. Allahumma hal balagh, ya Allah saksikanlah, ya Allah aku telah menyampaikan. Qala faqala rajulun, katanya Uthman Asy-Syaham, ada lagi orang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ukritu, apa pendapat anda bila ternyata aku adalah orang yang terpaksa, dipaksa aku ini, fitnah sudah merebak ada di sekelilingku dan aku orang yang tertekan, hatta yutlaqa bi ila ahad as-saffaini au ihda al-fi'ataini, hingga fitnah itu yang memaksaku ternyata telah membawaku kepada salah satu kelompok. Dua kelompok akan berseteru. Fitnah ini membawaku kepada salah satu kelompok yang ada. Aku terpaksa. Ya, nanti kita akan jelaskan apa yang terpaksa. Fadarabani rajulun bisayfihi, lalu akhirnya katalah seorang memenggal diriku, memenggal kepalaku dengan pedangnya. Aw yaji'u sahmun fayaqtuluni, atau tiba-tiba datanglah sebuah panah melesat menancap pada diriku dan membunuhku.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabu'u bi ithmi wa ithmik. Orang yang membunuhmu itu, dia akan bangkit menanggung dosanya dan dosamu. Wa yakunu min ashabin nar, dan dia akan menjadi penghuni api neraka. Antum renungkan hadis ini. Lihat, ketika terjadi fitnah, ternyata sunnah yang menuntun kita kepada yang hak tidak pernah menganjurkan kita untuk semakin menambah fitnah itu sendiri. Andai kata kita tidak mampu untuk mematikan fitnah, maka jangan menambah fitnah atau hanyut dalam fitnah. Kita sibukkan diri kita pada yang lainnya. Ya. Bahkan andai kata subhanallah, fitnah ini benar-benar mengekang kita sampai kemudian menyeret kita pada salah satu kelompok yang akhirnya kita pun terpaksa menjadi korban oleh tebasan sebuah pedangnya seorang, oleh melesatnya sebuah panah yang melesat yang diluncurkan. Ternyata subhanallah, kata Rasulullah SAW, engkau tidak berdosa, mana orang yang berbuat seperti itu yang menanggung dosanya dia dan menanggung dosanya. Satu hikmah yang kita ambil dari kita belajar hadis seperti ini, apalagi tentang masalah fitan, yang mana hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan kita yakin tidak akan pernah, atau mungkin belum pernah hadis ini terungkap ke umat, lebih-lebih zaman sekarang ini. Iya. Yang dikatakan orang yang belajar sunnah gendeng, orang yang belajar sunnah telah cingkrang, akhirnya pakai jenggot goblok katanya. Bahkan maaf, sampai dimainstreamkan, yang belajar sunnah telah cingkrang kemudian jenggotan teroris. Awalnya ibadah, akhirnya kemudian membinasakan. Mana hadis yang kita pelajari? Coba lihat. Hadis yang kita pelajari sungguh indah hadis ini. Malah hadis ini kalau kita renungkan, seakan-akan justru kita ini harus merelakan diri menjadi korban, bukan malah penumpah darah. Inilah pentingnya kita belajar sunnah. Ya, kita lihat penjelasan para ulama nanti. Kita lihat penjelasan para ulama tentang apa yang kita bahas ini. Dilihat halaman 40, halaman 44. Halaman 44. Alinea terakhir. Iya. Ini perlu saya bacakan pada antum semuanya, agar kita punya sikap yang bisa bertanggung jawabkan pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan para ulama. Dan ini adalah jawaban kepada orang-orang yang menuduh kita sebagai kelompok radikal. Ya, jawaban kepada orang-orang yang menuduh kita radikal. Di mana radikalisme kita? Kita belajar kitab fitan untuk membahas fitnah yang ada dan bagaimana solusi yang terbaik. Andai kata di sini ada para intel, andai kata di sini ada polisi dan orang tentara, ada orang-orang pemerintah, lebih baik insyaallah majelis kita majelis terbuka. Majelis kita majelis yang membawa insyaallah kedamaian, kebaikan. Orang berbeda pendapat biasa, namun sikap anarkisme itu yang tercela. Lihat. Saya mulai dari tengah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Faman kanat lahu ibil, siapa yang dikatakan kata Rasulullah, siapa yang memiliki seekor onta, al-maksud yang dimaksud adalah man kanat lahu ibil fil barriyah, yaitu siapa yang dia memiliki seekor onta yang ada di kalangan manusia. Lianna al-ghalib anna al-ibil la takunu fil mudun. Yang dimaksud dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, siapa yang punya onta, yang onta itu ada pada sekelompok orang. Biasanya masyarakat kota itu tidak mungkin memelihara onta di kota. Melihara di mana? Hah? Ya di daerah terpencil, di daerah gunung, di pedesaan, ya. Karena yang namanya onta pasti tempatnya jauh. Dikatakan wa inna ma takunu bil fal yalhaq biha liyatazila. Orang seperti ini lebih baik meninggalkan tempatnya, dia menuju ke tempat peternakannya dan tinggal di sana ngopeni unta. Ngopeni unta. Yani annahu yadhhab ila al-barriyah. Yaitu dia pergi ke tengah pelosok dan kemudian ngopeni untanya. Wa man kanat lahu ardun, siapa yang dia memiliki tanah, ayat yaqar atau mazra'ah ba'idan Madinah, yaitu dia memiliki tempat tinggal atau persawahan yang jauh dari kota, ba'idan nahiyah falyalhaq biha, adalah dia menetapi tempat tersebut, pindah dari tempatnya yang semula. Ay falyatazil biha fitnah, adalah dia keluar dari fitnah itu dan mengucilkan dirinya tempat tersebut. Di zaman sahabat dahulu, kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Qa'qa'. Kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Qa'qa'. Dialah yang juga termasuk di antara perwira-perwira yang menumpas Persia. Idenya Abdurrahman bin Qa'qa' inilah yang kemudian menjadikan kaum muslimin seakan-akan mendapatkan bala bantuan. Padahal tidak. Setelah perang, di tengah malam sebagian kaum muslimin mengendap-endap menjauhi tempat camp, ya, camp menjauh sehingga jadi musuh yang diketahui oleh musuh. Besok ketika perang berkecamuk, ya, musuh mereka kaum muslimin, yang tadi mengendap-endap ini datang seakan-akan dia bala bantuan, sehingga musuh melihatnya, wah kok tambah banyak kaum muslimin ini, padahal yang kemarin, ya, pisah. Ya. Begitu juga malamnya. Ini taktik sesa perang. Lah ketika terjadi perang, atau maaf, ketika terjadi fitnah di antara para sahabat, ya, pada perang Jamal, antum bayangkan sosok seperti Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang bersamanya, sosok seperti Ali radhiyallahu anhu, coba, tidak selamat dari adanya fitnah. Apalagi kita. Padahal tuntutannya cuma satu, haknya Utsman bin Affan. Haknya Utsman bin Affan. Sampai terjadi perang Jamal. Ya. Dia lakukan muslimin. Abdurrahman bin Qa'qa' melihat dia pergi. Dia pergi, nggak mau terlibat ini, nggak mau terlibat itu. Dia nggak kuat. Dia pergi mengasingkan diri. Ini pelajaran berharga. Apalagi kita ini orang yang kurang sunnahnya, orang yang masih banyak mengikuti nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian maksud dari tadi kata para ulama, wal maqsudu ya ikhwa an yashtagil al insanu bi khaysati nafsihi min mali wa ahli. Hendaknya orang itu menyibukkan dirinya dengan apa yang menjadi miliknya walaupun sedikit, entah itu hartanya atau mungkin keluarganya walaupun kecil. Lebih baik dia ngopeni itu sendiri, gak usah kemudian peduli dengan fitnah. Barusan ini mungkin antum yang tahu di medsos, tahdzir fulan, ya, nas'alullah salawati rabbil alamin, ya. Tak usah ikut.
ini mentahdzir ini mentahdzir ini. La haula wala quwata illa billah. Hal yang ingin saya tekankan di sini, ikhwan, setiap orang pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Setiap orang pasti diuji oleh Allah. Ujian itu dua bentuknya secara umum. Ujian itu bentuknya dua atau sifatnya dua. Atau iya, bila dilihat dari datangnya ujian ini bisa ujian yang bersifat sebenarnya untuk menguji iman kita sejauh mana. Dan ini adalah tujuannya untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah, sebagaimana ujian Allah kepada para nabi dan rasul. Ya. Yang kedua, ujian yang datang dari Allah yang sifatnya teguran dari Allah, dan ini biasanya karena kekhilafan diri kita. Kita bermaksiat akhirnya ditimpa oleh Allah SWT dengan ujian dari dampaknya maksiat. Tujuannya teguran dari Allah Ta'ala agar kita kembali kepada Allah. Ketika kembali kepada Allah, diuji pula oleh Allah sejauh mana kembalinya kita kepada Allah SWT. Kenali apakah yang terjadi pada kita dalam ujian yang ada sekeliling kita ini. Ujian karena yang muncul karena kelalaian kita, khilafnya kita, maksiat kita. Kalau itu tobat, kembali kepada Allah Ta'ala, ya, tinggalkan itu. Yang kedua, ujian yang memang sebenarnya datang dari Allah SWT dan tidak ada hubungannya dengan istiqomah kita. Tidak ada hubungan dengan dosa kita. Ternyata hubungannya untuk mengetes sejauh mana istiqomah kita. Maka di sini kita harus lebih istiqomah. Kenali, ada sebuah ungkapan yang saya ingin sampaikan. Sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bagus apa yang diungkapkan oleh beliau ini. Kata beliau rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah" dalam surah Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah, ujian. Ya. Kata beliau, "Wa hadza 'amun fi jami'il khalqi." Ayat ini menyeluruh mengenai semua makhluk. Imtahana umtuhina ba'duhum bi ba'din. Sebagian diuji oleh Allah dengan sebagian yang lain. Ya, sebagian diuji oleh Allah dengan sebagian yang lain. Yang lain itu menjadi ujian bagi sebagiannya. Penjelasannya itu, famtahana ar-rusulu bil mursal ilaihim wa da'watihim ila al-haqqi was-sabri ala adahum. Para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya. Ujian Rasul ini apa? Apakah Rasul ini sudah menyampaikan haknya, menyampaikan yang hak? Apakah Rasul ini sudah sabar terhadap apa yang menjadi kelakuan umatnya? Ya. Ini risalah Allah sudah disampaikan belum? Ketika disampaikan, para Rasul ini sabar apa enggak? Ya. Makanya ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, sabarnya harus seperti mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan para rasul. Wamtuhinal mursalu ilaihim bil rusul. Demikian pula umat ini diuji oleh Allah dengan diutusnya para rasul kepada mereka. Apa ujiannya? Hal yuti'unahum. Apakah umat ini mentaati para rasul? Wa yansurunahum. Apakah umat ini menolong para rasul? Tentunya kalau zaman sekarang yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak?
Apa kita membantu, menolong, memperjuangkan, membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa tidak? Itu ujian Allah kepada kita sebagai umatnya Rasul. Demikian pula para ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa amtuhinal ulama'u bil juhal." Para ulama pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang jahil. Adanya mereka adalah ujian bagi para ulama. Maksudnya bagaimana? Hal yu'allimunahum, apakah para ulama ini berperan mengajari orang-orang yang jahil itu? Wa yansahunahum, apakah mereka menasihati para orang jahil tersebut? Wa yasbiruna ala ta'limihim, apakah mereka sabar dalam mengajari mereka? Ya, sebagian para ulama di zaman sekarang bukan warasatul anbiya, tapi warasatul juhala. Kan hadisnya kan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Artinya ilmunya Nabi ada pada mereka. Kewajiban mereka menyampaikan. Ya. Sehingga ujian Allah kepada mereka dihadirkannya orang-orang jahil. Apakah warisan Nabi disampaikan pada orang jahil itu oleh para ulama apa tidak? Atau justru sebaliknya tidak disampaikan, malah kebalik, al ulama warasatul juhala. Ulamanya mewarisi pikirannya orang jahil. Ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak disampaikan, kesepakatan dan keinginannya orang jahil diakomodir, bahkan dipertahankan. Apakah mereka enggak tahu kalau dakwah sunnah ini yang hak? Apakah mereka enggak tahu bahwasanya selama ada sunnah tidak boleh membuat bid'ah? Tahu. Cuma orang jahilnya gimana? Tidak enak sama orang jahil. Tidak mendapatkan penghormatan dari orang jahil. Kemauan orang jahil seperti ini. Jika orang jahil punya ilmu, kapan hadis Rasulullah SAW pada mereka? Sisi yang lain orang jahil, apa kata para ulamanya? Ulamanya melihat orang jahilnya terlalu jahil dan banyak jumlahnya, tidak berani mengatakan yang hak. Sehingga dikatakan apa? Al ulama warasatul juhala, pewarisnya orang jahil. Ini yang makhluk sekarang ini. Fitnah ya kawan. Ini fitnah wal ujian. Akhirnya apa? Membenturkan di antara kaum muslimin. Apakah para ulama tidak mengetahui bahwasanya bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan itu haram dalam Islam? Tahu. Masa transisi yang kami alami, adalah ketika kami membaca kitab Al-Muhadzab, atau kami dibantah dengan kitab Al-Muhadzab. Ternyata dalam kitab Al-Muhadzab ada pelarang bab khusus masalah jenazah. Di kalangan Syafi'iyah mengetahui kitab Al-Muhadzab disyarah oleh tiga ulama menjadi 37 jilid. Takmilatul Majmu' Syarhul Muhadzab. Bukunya segini, sarahnya gini. Bab jenazah, haram membangun kubah di atas makam, membangun bangunan di atas makam. Yang sunnah ketika ada orang meninggal justru diantarkan makanan, bukan orang yang meninggal atau keluarga yang meninggal sibuk membuat makanan menjamui orang-orang yang datang. Aina hadza? Ujian ikhwan. Wamtuhinal muluku birra'iyah. Demikian pula,
Wamtuhinal juhalu bil ulama. Demikian pula orang-orang jahil ini diuji oleh Allah dengan adanya ulama tadi. Bagaimana ujiannya? Sama dengan umat. Apakah dia mentaati ulama tersebut sebagai pewaris para nabi, atau justru merongrong ulama tersebut? Ya. Demikian pula wamtuhinal muluk birra'iyah. Para penguasa pun diuji oleh Allah dengan rakyatnya. Warra'iyah bil muluk. Demikian pula rakyat diuji oleh Allah dengan rajanya atau penguasanya. Wamtuhinal aghniyah bil fuqara. Demikian pula orang kaya diuji oleh Allah dengan adanya orang fakir. Wal fuqara bil aghniyah. Orang fakir pun diuji oleh Allah dengan adanya orang kaya. Sanggup enggak dia itu untuk tidak hasad? Ya. Demikian pula wal aqwiya bid du'afa. Diujinya orang kuat oleh Allah dan orang lemah. Dan orang lemah diuji oleh Allah dengan adanya orang kuat. Wasada bil adba'. Dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala para pembesar-pembesar itu dengan para pengikut-pengikutnya. Apakah dia semakin tawadhu atau menyombongkan pengikut dengan menyombongkan dirinya dengan pengikutnya? Abu Jahal dia menyombongkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar berita bahwasanya Rasulullah sering salat di Ka'bah, dia kemudian apa ya? Kalau orang sekarang ini kok bahasanya kuar-kuar. Lain ra'aitu Muhammadan yasjud la da'anna qadami ala unuqih. Kalau aku melihat Muhammad sembahyang sujud di Ka'bah, tak injek itu lehernya dengan kakiku, katanya Abu Jahal. Kebetulan Rasulullah kepergok. Dia mendapati Abu Jahal mendapati Rasulullah SAW sedang sholat. Langsung dibentak, ya Muhammad, ala anhak, bukan aku telah melarang dirimu dari perbuatan ini? Dan bukan aku telah mengancammu, bila engkau sujud aku akan berbuat demikian pada dirimu? Rasulullah SAW mengancamnya, kalau kau berani silakan. Apa katanya Abu Jahal mendengar omongannya Rasulullah? Ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni? Dengan apa engkau ini berani menantang aku? Ana aktsaru minka wadiyan. Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini daripada dirimu. Nah, pembesar diuji oleh Allah dengan adanya pengikut. Apa kata Allah? Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Silakan dia Abu Jahal panggil orang-orangnya. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah, satu aja malaikat Zabaniyah. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Muhammad, jangan kau taati dia, tetap sujudlah dan dekatkan dirimu pada Allah Ta'ala. Tabiat manusia, kalau sudah lihat banyak pengikut, dia pasti lupa. Sehingga apa? Ketika dia melihat yang hak dan al-haq, itu harus membongkar dirinya dan membongkar tabiatnya bersama pengikutnya. Sulit. Apa katanya nanti? Nah, ini ujian ya ikhwan. Makanya dia berani menantang yang hak gara-gara atba', gara-gara pengikut, takut nanti ditinggalkan oleh pengikutnya. Masa adalah asa adalah rasa. Hilangnya masa, hilangnya asa. Hilangnya asa, hilangnya rasa.
Tahu maksudnya? Apa makna asa? Asa itu cita-cita, harapan. Semakin banyak masa, maka cita-cita semakin bisa melambung tinggi. Cita-cita menimbulkan rasa senang, bahagia. Hilangnya masa, asa hilang, rasa pun hilang. Fitnah ya kawan, fitnah. Wallahi fitnah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Banyak orang enggak bisa selamat dari masalah ini. As-sada yumtahan bil atba'. Para pembesar-pembesar itu diuji oleh Allah dengan banyaknya pengikut. Siapapun pembesarnya. Siapa pembesarnya? Ya. Sulit dia untuk mengakui kesalahannya. Sungkat dengan pengikutnya. La ilaha illallah. Dan ini yang terjadi, termasuk yang di tempat masjid saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri melindungi mereka, dan semoga upaya membangun rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak memiliki kendala lagi, pada semakin memancar dirinya dakwah sunnah insyaallah ke seluruh negeri ini insyaallah. Wal asbabis sadah, demikian pula para pengikut pun diuji oleh Allah dengan pembesar-pembesarnya. Ya, apakah dia mampu mentaati pembesarnya dalam yang hak, bersabar atas kekeliruan pembesarnya. Ini penting ini. Wa amtahina ar-rajulu bin nisa, demikian pula diuji oleh Allah, yaitu para suami-suami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Kita belum ngomong suami ya. Famtuhin ar-rijalu bin nisa, orang laki-laki diuji oleh Allah dengan orang-orang wanita. Wan nisa bir rijal, para wanita-wanita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki. Ujian itu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ad-dunya hulwatun khudrah, dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha, telah menjadikan kalian sebagai penguasa dunia itu. Fayanzur kaifa ta'malun, lalu Allah melihat apa yang kalian lakukan. Maka dari itu fattaqud dunya, hati-hatilah kalian terhadap dunia, takutlah kalian terhadap fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kana fit nisa, karena sesungguhnya fitnah yang menimpa Bani Israel adalah awalnya terjadi dari wanita, menjadi fitnah bagi laki-laki. Demikian pula laki-laki fitnah bagi wanita. Dan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah lagi, wa amtuhina ar-rajulu bi imraatihi, suami diuji oleh Allah dengan istrinya. Wal mar'atu bi zawjiha, dan istri diuji oleh Allah dengan suaminya. Ya. Wal mu'minu bil kuffar, orang-orang beriman diuji oleh Allah dengan adanya orang-orang kafir. Wa amtuhinal amiru bil ma'ruf, dan wal kuffaru bil mu'minin, dan orang-orang kafir pun diuji oleh Allah dengan adanya orang mukmin. Wa amtuhinal amiruna bil ma'ruf biman ya'murunahum, bahkan orang-orang penyeru kebaikan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dia seru kepada kebaikan. Wa amtuhinal ma'muruna bihim, dan orang-orang yang saat itu mendapatkan seruan untuk beramal ma'ruf diuji oleh Allah dengan para penyuruh tadi. Apakah dia taat atau tidak, dia ikut, dia menolong atau tidak, atau mencibir atau yang lainnya. Hati-hati, semuanya ujian ya. Dan ini salah satunya ada pada pembahasan kita dalam kitab ini.
Ya. Sampai-sampai apa? Ketika ujian itu merebak, seorang harus meninggalkan tempat fitnah dan uzlah. Entah dengan uzlah dia dengan ngopeni kambingnya, ngopeni apa? Ontanya, atau dia hidup menyendiri uzlah di tempat terpencil bersama keluarganya, menetapi tempat yang dia miliki di sebuah tempat terpencil agar dia terhindar dari fitnah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian azan. Iya, azan dulu. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Qala rajulun wa jaa fi riwayatin mufassaran annahu Abu Bakrah kata periwayat yang dimaksudkan dengan qala rajulun dalam riwayat hadis ini. Dalam riwayat yang lain yang bertanya itu adalah seorang sahabat bernama Abu Bakrah. Mengatakan faman lam yakun lahu syai'un min dzalik famadza yaf'al? Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mendapatkan ini semuanya, apa yang dilakukan? Dia enggak mendapatkan dirinya memiliki onta, enggak memiliki kambing, enggak memiliki tanah. Apa yang harusnya dia lakukan? Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, "Faliya'mid ala sayfi fayadaqqa ala haddi bihajar." Adalah dia mengambil pedangnya
dan dia pukul-pukul yang pedangnya itu, yaitu sisi yang paling tajam kepada batu. Ay falyadrib bi jalmi sayfi ala ajli sayfi janibun hadun yaqaw bil qital. Pedang itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian bawah ini tajam. Yang dimaksud bagian yang tajam ini dipukul-pukulkan kepada batu supaya dia rusak. Ya. Sehingga kalau rusak, dia tidak terjerumus dalam fitnah dengan pedangnya ini. Ya. Sehingga dikatakan famadha yasna'u man uttarru man uttirra lil baqa fil Madinah wal qitalu fiha falaysa indahu shay'un yadhhabu ilayhi faqala yaqsudu ila sayfi fayadqu haddahu bihajarin. Maksudnya adalah orang yang ketika dia tinggal di tengah kota, fitnah menyambar-nyambar, dia di tengah-tengahnya. Jangan sampai dia masuk dalam putaran fitnah tersebut. Maka salah satu cara yang dia harus lakukan adalah semua sarana yang menyebabkan dia untuk terjerumus ke sana, hancurkan. Termasuk salah satunya apa? Pedangnya. Ini kalau terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Qala ulama, para ulama menjelaskan pula, wal maksud an yaf'ala hadha haqiqah. Yang dimaksud oleh para hadis Rasulullah SAW ini adalah dia berbuat demikian. Artinya benar-benar mengambil senjatanya, dipukulkan. Hatta idza ja'atil fitnah, hingga tatkala fitnah menusuk dirinya, wa tazkharafat, dan benar-benar menguasai dirinya, fala yajidu sabilan liyakuna min ahliha. Dia akhirnya tidak mendapati sarana ataupun cara apapun untuk menjadi termasuk pelaku fitnah. Kenapa? Sarana-sarana sudah dihancurkan oleh dia. Sarana-sarana yang menyebabkan dia masuk ke fitnah sudah dihancurkan. Ya. Sehingga ketika fitnah sudah menguasai dirinya, dia tidak terseret kepada fitnah tersebut. Ya. Tidak terseret kepada fitnah tersebut. Ya. Wa hadha yadullu ala anna al-maqsud bil fitnah huna ya ikhwa al-qital. Maka yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah perang. Ya. Atau permusuhan yang saling membunuh. Naqulu yadullu ala al-fitnah al-'azimah allati dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitnah al-qital. Li'annahu talaba minhu an yadqa sayfi bihajar hatta la yakhudu fil fitnah. Sehingga ketika dia sekali lagi membentengi dirinya untuk tidak memiliki senjata yang bisa menyeret dalam fitnah, dia sendiri berarti telah menyelamatkan diri dari fitnah. Ini pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang lain terhadap hadis ini, makna dia adalah memukul-mukul pedangnya adalah makna an ya'tazil fitnah, adalah dia adalah meninggalkan fitnah itu, walaisal makna an yaksira hadda sayfi, walaupun bukan maksudnya adalah untuk mematahkan atau merusak pedangnya. Pokoknya dia meninggalkan fitnah. Namun kata penyarah buku ini, yang paling nampak, yang paling benar menurut saya adalah pendapat yang pertama. Ya, karena ucapan Rasulullah dalam bentuk yang seperti itu adalah ungkapan menunjukkan kewaspadaan yang tinggi dan antisipasi yang tinggi terhadap fitnah yang melanda. Jangan sampai kita lepas kontrol, akhirnya kita masuk dalam fitnah tersebut. Sampai-sampai sekali lagi senjata pun harus hancurkan. Nah, sekarang terhadap ungkapan yang terakhir, ya Rasulullah, bagaimana bila aku ini termasuk orang-orang yang terpaksa? Aku tidak terjerumus dalam fitnah. Aku mengetahui itu fitnah ya Rasulullah, tapi ternyata fitnah ini mau menyeretku ke dalamnya. Aku nggak punya tempat. Aku nggak punya yang namanya onta. Aku nggak punya yang namanya kambing. Yang akhirnya fitnah ini menyeretku ya Rasulullah, dan aku tidak memiliki jalan, sehingga aku pun terpaksa. Ya, aku pun terpaksa, artinya terpaksa masuk kungkungan itu, sampai dikatakan aku mendapati diriku berada di salah satu dua pihak yang berseteru. Bagaimana ya Rasulullah? Ya,
yang mana kondisi itu menjadikan aku terbunuh oleh sebilah pedang atau hujaman panah. Kata Rasulullah, orang yang membunuhmu dia menanggung dosanya dan menanggung dosamu. Penjelasan para ulama dalam masalah ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penting hadis ini untuk kita ketahui bahwa hadis ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mukrah. Orang-orang yang mukrah itu orang-orang yang terpaksa. Memang di dalam Islam memiliki kedudukan yang berbeda seperti pelaku biasanya. Makanya selalu dalam hukum pengadilan itu diungkapkan, apakah Anda dalam hal ini memiliki pilihan atau Anda terpaksa. Ya, kalau pilihan maka hukum terjadi. Kalau dia jawabnya saya terpaksa, maka dilihat apakah dia terpaksa dalam tekanan, ya, yang akhirnya dia lolos dari hukuman atau tidak. Sehingga sekali lagi, hukum orang mukrah, orang yang terpaksa itu beda dengan hukum orang yang memiliki pilihan. Kata para ulama, tadullu hadhil jumlah ala raf'il itsmi 'anil mukrah. Orang yang terpaksa tidak terkena dosa. Lakin la yubahu lahul qital. Namun ingat, tidak boleh bagi dia walaupun terpaksa lalu kemudian ikut perang. Saya terpaksa tapi ikut perang. Ya. Ngetokno senjata, nyebet kanan, nyebet kiri. Enggak bisa. Ya tidak bisa. Terpaksa itu Anda dibawa dalam kelompok tersebut terus. Anda nggak berbuat apa-apa. Anda tidak berbuat apa-apa. Sehingga terpaksa karena Anda di kelompok lawan, akhirnya Anda terbunuh oleh libasan pedang atau oleh hujaman panah yang menyerang, mati. Keadaan seperti itu lebih baik daripada kita ngaku terpaksa tapi kemudian masih main kanan kiri dengan sebilah pedang. Lihat penjelasan para ulama. Faman ukriha 'alal fitnati, siapa yang dia dalam kondisi terpaksa, dia terdorong atau apa ya, dia terhanyutkan oleh kondisi fitnah tersebut dan dia masuk ya pada satu barisan la itsma alaih, maka sampai saat itu dia tidak terkena dosa fitnah yang melanda. Lakin la yajuzu lahu an yuqatil, namun tidak boleh dia ikut bermain peran dalam perang. Bal wajib alaihi an yabqa bila qital walau qutil, maka yang wajib bagi dia adalah tetap di tempatnya walaupun dari salah satu pihak, dan dia tetap tidak berbuat apa-apa, tidak berperang walaupun dia terbunuh. Ya, walaupun dia terbunuh. Misal lagi, lau anna zaliman, kalau misalkan ada orang zalim, ya, ini tentang orang terpaksa. Wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari orang zalim. Jaila muslimin, datang kepada seorang muslim, ada orang zalim datang kepada seorang muslim. Fawadha silah ala rasihi, lalu dia meletakkan pedangnya di atas kepala orang muslim ini. Dia mengatakan, imma an taqtul Muhammadan minan nas aw aqtuluk. Ente bunuh orang itu atau aku bunuh ente. Lah orang terpaksa kan kadang macam-macam. Ya. Ketika dia terbawa dalam fitnah, terjadi perang, dia tetap kan pasti dilihat. Loh, ini kok menang toh? Kan begitu. Hah? Tentunya pasti ada pihak-pihak
yang menjadi komando di tempat tersebut akan mengancamnya. Kenapa kau lakukan seperti itu? Kau membunuh atau kau aku bunuh? Kau taruh pedangmu, kau mainkan, kau tebas orang-orang itu, atau kamu yang aku tebas? Berarti di dalam kelompoknya dia sudah terancam. Kalau tadi bahasanya kan ada serangan musuh, betul? Pedangnya musuh. Ini enggak, di kelompoknya dia. Karena dia tidak berbuat apa-apa, dia diancam. Engkau bunuh orang itu walaupun dia baik karena dia musuh, atau engkau aku bunuh. Ajma'al ulama ala annahu la yajuz an yaqtula Muhammadan. Para ulama sepakat menyatakan orang ini tetap tidak boleh membunuh orang yang baik itu, orang yang tidak bersalah. Ya, tidak boleh masuk dalam fitnah. Wa in qatalahu man akrahu, walaupun dia di bawah bayang-bayang apa? Di bawah bayang-bayang ancaman orang yang memaksanya, yaitu dia dibunuh. Yani hatta law alima ilmal yaqin anna man akrahu illam yaqtul Muhammadan sayaqtuluh. Walaupun dia tahu dengan ilmu yakin, tahu ilmu yakin. Ilmu yakin itu wis pasti sudah. Gak mati, gak mateni dipateni. Yakin sudah. Bukan enggak. Yakin sudah. Kau enggak membunuh itu, kamu yang tak bunuh. Orang sekarang mengatakan apa? Buah si malakama ya? Hah? Buah si malakama. Apa jawabnya? La yajuzu lahu an yaqtula Muhammadan. Dia tidak boleh membunuh orang, tidak boleh. Fala yu'il insanu nafsahu biqatli muslim. Maka tidak boleh sekali lagi seorang itu memiliki anggapan bolehnya membunuh seorang muslim siapapun. Wa hadza mahallu ijma'in min ahli ilmi. Inilah tentang sepakatnya para ulama dalam masalah ini. Ya, lihat antum, kita belajar sunnah ini sekali lagi kayak enak atau enggak enak? Nah, saya mau tanya, enak atau enggak enak kondisi fitnah seperti ini? Hah? Ya enggak enak. Anda dicaci, diem. Anda dicela, diem. Ya, Anda diminisi, diam. Coba bayangkan. Tidak pernah ada penjelasan. Bunuh, tidak ada. Bom, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada, ikhwan. Memang zaman fitnah, megang sunnah itu seperti memegang bara api. Kal qabid 'alal jamar. Seperti orang memegang bara api. Sakit, panas. Ya, menghancurkan kita tangan ini. Namun kita mengetahui petunjuk. Ujiannya memang. Diteriaki Wahabi. Padahal yang teriak itu gak tahu apa itu Wahabi. Saya kalau diteriaki Wahabi, alhamdulillah saya Wahabi. Kenapa? Loh, Wahabi itu nama Allah, Al-Wahhab, betul? Hah? Al-Wahhab artinya yang maha memberi. Itu nama di antara nama Allah. Bahasa Inggrisnya Wahabi, Wahabisme maksudnya. Atau dengan nisbah Wahabi, ini hambanya Allah. Dengan ungkapan yang lain, Abdullah Tulwah atau Abdullah Wahab. Gak seneng tak Anda? Seneng. Berarti sebagai hambanya Allah. Wahabi, alhamdulillah, muka-muka benar-benar hamba
Allah daripada hamba setan. Nasallallahu salam fi rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ini pelan-pelan ikhwan. Ini masalah fitnah, enggak berani mana. Ya. Cukup? Iya, silakan. Loh, itu lain. Ingat ya, pembahasan kita di sini tidak melarang kita isti'dad. Tidak melarang kita isti'dad. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkan apa yang kalian persiapkan, yang mampu kalian persiapkan untuk bisa menghadapi mereka, orang-orang kafir itu. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan allimu awladakum ar-rimayah wasibah, dalam riwayat yang rukubul khail wasayf. Ajari anak kalian bermain pedang, mana, berenang, apa namanya, naik kuda. Wajib, sunnatullah itu, sunnatul Rasul itu. Ya, harus. Bedakan kita menghadapi masalah fitnah di antara kaum muslimin dengan kita dihadapkan oleh Allah dengan sebuah fitnah yang harus membela agama kita terhadap orang-orang kufar. Beda lagi. Demikian pula bedakan tatkala kita ini dihadapkan pada satu masalah yang masalah itu mengancam jiwa kita. Beda lagi. Kenali fitnah itu. Fitnah itu apa maksudnya? Bila ternyata antara kaum muslimin dan kaum muslimin yang kemudian menumpahkan darah, yang itu melebar, ya, melebar, memiliki massa antar massa yang banyak, kita nggak perlu turut ke dalamnya, nggak perlu. Jangan semakin memperburuk. Sampai-sampai di antara manhaj aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah mentaati waliul amri, mentaati penguasa, adalah ketika dijelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat kata Rasulullah. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk memimpin kaum muslimin dan kaum muslim pada umumnya. Ada 5. Dijelaskan tentang nasihat untuk memimpin kaum muslimin adalah i'anatuhum ala ma hummilu alaihi. Kita harus membantu mereka atas amanat yang diembankan kepada mereka. Jangan merongrong. Ya, orang sekarang mengatakan oposisi. Jangan. Yang banyak di dunia ini standar kenegaraan yang tidak sesuai dengan Islam. Jangan buka aibnya penguasa di kalangan umum. Di antara yang mulai wadul qulubin nafirati alaihim, kita harus menolak setiap adanya keinginan hati-hati memberontak. Jangan. Ada gerakan yang memberontak, kita tahan, tidak boleh. Jangan ini penguasa yang sah. Hantamannya lebih parah. Apa maksud ini? Jaga darah kaum muslimin. Satu orang kaum muslimin meninggal itu lebih berat bagi Allah daripada dunia dan sisinya. Ini harus kita pahami. Tapi ingat, ketika gerakan itu berhasil, tumbang di pemerintahan, ya, dan kita nggak termasuk orang-orang yang menumbangkan. Jangan sampai.
Tidak ada tuntunan di dalam sunnah untuk menumbangkan pemerintahan. Namun kata Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, ketika tumbang ini pemerintahan diganti oleh pemerintahan yang baru, yang dia sudah kokoh kekuasaannya, tidak boleh pula kita kemudian memberontak. Jelas? Ada yang berontak ya Pak, jangan, nggak boleh. Tapi ketika mereka berhasil dan menjadi penguasa yang sah, tetap kita nggak boleh kemudian berontak, memberikan pada penguasa yang lain. Sudah dia menjadi penguasa. Dulu dia kita tahan dia, kita halau dia. Namun ketika gerakannya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka berkuasa dan terus betul-betul resmi kokoh. Ya sudah, mau apa lagi? Apa kita mau menambah darah lagi? Tidak. Ya berarti dia penguasanya. Ini kaidah lah ya, dijelaskan oleh para ulama. Intinya jaga darah kaum muslimin, jaga darah ini, jangan sampai ditumpahkan. Kita dakwah menerima umat dari hal-hal yang bersifat kezaliman, penumpahan darah dan semacamnya, ya, agar benar-benar Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin seperti ini. Bukan di sana senang, di sini senang tanpa akidah yang benar. Ya. Loh kan betul. Di sini senang, di sana senang tanpa akidah yang benar. Nah, Jumat ke masjid, kemudian Sabtu kemana? Terus Minggu ke gereja? Enggak. Dia kata Ibnu Qayyim, istri ujian buat suami itu seperti apa Ustaz? Tolong jelaskan supaya kita yang belum menikah bisa, bisa Ini sebenarnya ada dalam ceramah saya. Ya mungkin ada yang upload di internet. Keimanan sumber keamanan. Keimanan sumber keamanan. Antum ingin supaya istri antum gak menjadi fitnah. Modalnya satu. Farbidatid din taribat yadak. Pilih karena agamanya, tentram hatimu, tanganmu enggak apa? Taribat yadak, tanganmu. Enggak perlu. Taribat yadak. Itu loh. Pilih itu. Ya silakan sih 4 klausul itu. Cuma pilih yang itu. Itu yang pertama. Sebagaimana wanita pun disuruh oleh Rasulullah SAW, para wali-walinya, untuk melihat agama pula. Idza khatabakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Bila kau melihat adanya pemuda yang ingin meminang anakmu, kau senangi agamanya, kau senangi akhlaknya, nikahkan. Tidak perlu nunggu 1 tahun, 2 tahun, tidak nanti kamu bebek bobotnya apa? Tidak perlu. Aman, tentram. Ya, masing-masing akan saling ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Memang benar, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa jadi ya, ada kekurangan yang menjadi fitnah bagi masing-masing. Tapi ingat, sejauh mana kita bersabar atas kekurangan itu. Kan begitu. Ya, kata Rasulullah, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang itu membenci wanita karena satu hal. Kalau dia nggak suka satu hal, dia harus mencari sisi yang lainnya yang dia ridho dengannya. Ya. Istriku ya bukan orang kuliahan, tapi subhanallah anakku ngajinya selesai dengannya. Bagus itu. Dia orang cekatan, rumahku bersih. Bagus. Alhamdulillah. Ya, bagus. Ya, Anda bersabar dalam masalah ini.
bahkan bisa jadi ketika Anda membanggakan kecantikannya, itu justru menjadi fitnah buat Anda. Benar. Berapa banyak suami nggak bisa kokoh dalam masalah agamanya karena takut ditinggal istrinya karena cantik. Orang-orang pejabat nggak bisa kokoh dalam menjalankan amanat karena tuntutan istri. Nah, kalau kita mencari bagaimana mencari istri yang tidak menjadi fitnah, ya cari karena agamanya. Cari yang membantu Anda untuk taat kepada Allah Ta'ala. Cari yang seperti itu. Ya. Niatkan, aku ingin membangun rumah tangga sakinah penuh ibadah kepada Allah bersamamu, menciptakan generasi-generasi Rabbani dalam bimbingan madrasahmu. Siap? Siap. Itu. Ya. Sudah punya bahan untuk nikah? Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.